Sekarang gue mau masuk ke konsep sel. Jadi sel ini tuh sebenarnya punya kayak historinya. Kenapa bisa ditemukan? Mulai dari tahun 1600-an, dimana pada saat itu barang yang paling ngetren itu adalah mikroskop. Jadi mikroskop dulu itu belum sebagus mikroskop sekarang gitu ya. Mikroskop definisinya pada saat itu adalah hanya terdiri dari tumpukan-tumpukan lensa, di mana lensa-lensa itu nantinya bisa memperbesar pengamatan dari benda yang kecil gitu. Nah jadinya karena ngetren kan semua orang di sana itu pada saat itu ya membeli mikroskop dan ya punya hobi untuk ngamatin benda-benda kecil. Nah salah satunya itu ada Anthony van Leeuwenhoek atau AVL di sini gue singkatnya. Beliau memodifikasi si mikroskop tersebut. Terus beliau juga akhirnya kayak pengen ngamatin sesuatu. Nah di sini yang diamatin itu adalah kayak bekas gigi. Nah beliau melihat kayak ada benda-benda kecil yang bergerak. Nah pada saat itu belum diketahui ya namanya bakteri ya. Jadinya disebutnya sebagai animalcule. Jadi mungkin maksudnya itu kayak hewan-hewan kecil gitu. Anima molekul maksudnya mungkin. Nah terus ada juga ilmuwan yang namanya Robert Hooke. Jadi Robert Hooke ini tuh setelah minum-minum mungkin malamnya, terus mungkin setelah itu beliau kayak nggak sengaja bawa kayak tutup botol yang dia itu dari spons, dan beliau mengamati pakai mikroskop. Beliau melihat bahwa ada kayak tumpukan-tumpukan yang rapi, terus yang rigid, yang kaku, yang kelihatannya tuh kayak ruangan kecil atau kayak bilik-bilik kecil, kayak penjara-penjara kecil yang disebutnya akhirnya sekarang sebagai sel. Jadi beliau yang mencetuskan sel pertama kali. Nah beliau akhirnya kayak ngamatin bahwa kan si spons ini tuh dia kan awalnya kan dari bahan tumbuhan ya, berarti ya si spons ini gitu ya, atau kayak bekas tumbuhan ini atau tumbuhan mati ini tuh tersusun atas sel-sel gitu. Jadi dari situ juga akhirnya kayak bisa memunculkan bahwa ini kan kayak yang diamatin aja kayak walaupun mati dia bekas dari makhluk hidup ya. Berarti ya bisa mungkin ada kayak pandangan bahwa setiap makhluk hidup ini tuh bukan hanya satu yang utuh aja, tetapi ternyata terdiri dari banyak banget benda-benda kecil ini gitu, atau sel-sel kecil ini gitu. Jadi kita mungkin manusia ya bisa juga dianggapnya kayak ya kita kan makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itu manusia itu bukan sesuatu yang nggak bisa dibagi, ternyata bisa dibagi-bagi gitu ya. Ternyata bisa lihat bahwa ada penyusunnya gitu ya. Jadi bukan hanya sesuatu yang utuh gitu. Nah lanjut di tahun 1800-an ada botanis atau kayak ahli tumbuhan yang namanya Schleiden yang juga mengamatin gitu tumbuhan akhirnya. Nah setelah beliau kayak mengamati berbagai tumbuhan, ternyata ya sama gitu, tumbuhan itu isinya sel juga gitu. Nah ini kan akhirnya mendukung pengamatan sebelumnya ya, dari kayak si spons tadi tuh yang tutup botol tadi. Terus ada lagi di tahun yang sama itu ahli fisiologi hewan yang lebih ke kayak tertarik pada otak. Ini namanya Squan. Ini juga mengamatin kayak ya hewan itu gimana sih, ada nggak, maksudnya isinya sama nggak gitu ya, kayak tumbuhan gitu. Ternyata iya sama, bahwa seluruh hewan itu isinya juga kayak sesuatu yang kecil-kecil gitu, isinya sel juga. Maka dari dua penemuan ini walaupun dulu tuh masih jarang ya ngamatin kayak bakteri ataupun kayak makhluk hidup kecil-kecil gitu atau yang sederhana. Jadi yang digeneralisasi ini tuh dari hewan dan tumbuhan aja, maka
walaupun kayak gitu tetap bisa dikasih kesimpulan bahwa berarti ya hewan kayak gitu, tumbuhan kayak gitu, berarti ya bisa dibilang seluruh makhluk hidup itu penyusunnya sama, yaitu sel gitu. Jadi exclude atau pengecualian bakteri dan lain-lain ya, karena mereka saat itu belum begitu jelas ditemukannya. Nah jadi karena seperti itu berarti bisa juga kita bilang bahwa sel itu menyusun gitu, atau sel itu sebagai unit struktural, sel itu sebagai penyusunnya, dan juga unit fungsional. Jadi sel itu juga punya fungsi untuk si satu makhluk hidup ini gitu. Nah, jadi bisa dibilang kalau sekarang kan penemuan kayak makhluk hidup kecil itu kan udah banyak ya. Jadinya kita bisa bilang karena satu maksudnya makhluk hidup itu kan tersusun atas sel-sel, maka kalaupun kayak ada makhluk hidup yang tidak kompleks dan dia itu hanya dia sederhana, maka dia harus terdiri dari sel gitu. Jadi kalau misalnya ada satu satu sel yang dia itu hanya terdiri dari satu makhluk hidup yang terdiri dari satu sel saja, maka dia dikatakan sebagai makhluk hidup gitu. Nah berarti kalau misalnya ada sesuatu yang kayak dia bisa hidup tetapi dia itu tidak tersusun atas satu sel gitu ya minimal, maka tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup gitu. Contohnya adalah virus. Jadi virus ini kan dia bisa beraplikasi gitu kan, bisa menginfeksi inangnya, tapi dia sendiri tidak terdiri dari sel. Dia hanya terdiri dari sekumpulan protein, dan mekanismenya akhirnya fungsinya karena dia nggak punya sel, dia perlu inang gitu ya. Dia perlu host untuk dipakai si selnya itu, metabolisme sel inang itu untuk bisa memperbanyak si virus itu gitu. Mungkin itu aja dulu untuk konsep sel.